Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Nova Monaya, SHMKM, dosen program studi Fakultas Hukum Universitas Juanda. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Properti. Penyampaian deskripsi pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran yang merupakan mata kuliah wajib program studi hukum yang berada di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery, bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Kemudian saya akan menjelaskan terkait interaction, bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa baik pada saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran berlangsung adalah pendekatan pembelajaran kepada mahasiswa hingga mahasiswa selalu saya libatkan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang assessment, bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan. Tujuan prinsip penilaian yang saya lakukan yaitu bersifat edukasi pada pertemuan pertama, selain menyampaikan rencana pembelajaran semester, dan juga menyampaikan program tertulis, salah satunya komponen perjanjian yang telah disepakati antara saya dan mahasiswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita membahas tentang materi peralihan hak atas tanah di mata kuliah hukum properti. Ya. Oke. Bicara mengenai peralihan hak atas tanah, kita mengetahui bahwa hak atas tanah itu dapat berpindah atau dapat beralih kepemilikannya. Bagaimana cara dari mengalihkan hak atas tanah tersebut dari si A ke si B, dari si B ke si C? Antara lain bisa dengan jual beli, bisa dengan hibah, bisa dengan pewarisan, dan bisa karena wakaf. Jadi keempat ini adalah dasar peralihan hak atas tanah melalui ini semua, ya. Oke, kalau sewa menyewa, kenapa tidak masuk? Karena sifatnya sementara. Karena tetap hak atas tanahnya tidak berpindah, hanya kemanfaatannya saja yang berpindah, ya. Oke. Dalam jual beli kita mengenal ada dua macam jual beli. Jual beli tanah menurut hukum adat dan jual beli tanah menurut UU PA. Apa itu jual beli tanah menurut hukum adat? Yaitu suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang artinya perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat. Tunai berarti perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Maksudnya ada yang mengerti nggak? Maksudnya ini apa? Jadi terang itu adalah dilakukan di hadapan kepala adat. Berbeda dengan menurut UU PA. Kalau UU PA itu dilakukan di depan pejabat yang berwenang, yaitu PPAT atau PPAT sementara. Tetapi kalau misalnya karena menurut hukum adat cukup dilakukan di hadapan kepala adat sudah terang dan itu diperbolehkan. Lalu tunai yaitu perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Maksudnya pada saat itu, ketika saya beli ke SEA tanah, lalu di hadapan kepala adat, uangnya langsung saya serahkan tunai. Oke, baru perjanjian itu sah menurut hukum adat. Dan otomatis haknya akan beralih. Ya, tanpa perlu didaftarkan. Dulu kan tanahnya masih tanah girik. Ya kan? Jadi tidak perlu didaftarkan di kantor pertanahan. Ya.
Saksi ya? Saksi ya harus. Saksi biasanya kalau kepala adat itu punya saksi dari tokoh masyarakat misalnya gitu ya. Bentuk-bentuk pemindahan hak milik menurut sistem hukum adat, satu, yang mengakibatkan pemindahan hak milik untuk selama-lamanya atau jual lepas. Nah, jual lepas ini adalah merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, di mana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali. Jadi artinya selesai. Kepemilikannya berpindah, semua ikatan yang berhubungan dengan si penjual awal itu berarti selesai. Ya. Nah, jual lepas ini biasanya suka ada panjer. Ya, panjer tuh apa? DP ya. Panjer tuh DP. Fungsinya panjer apa? Satu, pembicaraan yang mengandung janji saja, tidak mengakibatkan suatu kewajiban. Lalu yang kedua, tanpa panjer orang biasanya tidak merasa terikat. Yang ketiga, perjanjian pokok jual beli belum terlaksana hanya dengan pemberian panjer. Jadi belum beralih haknya, hanya sebagai tanda bukti keseriusan atau biar tidak diberikan kepada orang lain. Walaupun dalam prakteknya banyak orang yang sudah kasih DP tetapi one prestasi, dijual lagi tanahnya ke pihak ketiga yang lain. Gitu. Lalu yang mengakibatkan pemindahan hak milik yang bersifat sementara yaitu adalah jual gadai dan jual tahunan. Jual gadai itu misalnya saya mau menggadaikan, lihat sini ya, jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak secara sementara atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak menebus kembali tanah tersebut. Ya, ini jual gadai. Saya punya rumah, saya gadaikan kepada si A dengan waktu yang ditentukan. Ketika saya tidak bisa membayar, maka kepemilikan tanah tersebut menjadi milik si pemberi gadai. Ya. Lalu ini yang kedua, si pembeli gadai atau penerima gadai berhak satu menikmati manfaat yang melekat pada hak milik. Ya, silakan. Yang kedua, menggadaikan kembali di bawah harga tersebut kepada orang lain jika sangat membutuhkan uang. Dan tiga, mengadakan perjanjian bagi hasil. Jadi, boleh tidak tanah yang digadaikan lagi? Boleh tidak? Kalau kita melihat dari sini nih. Boleh tidak? Mengopergadaikan. Boleh, ya. Karena dalam anggapan ketika barang gadai itu di tangan si penerima gadai, bahwa dia dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Artinya dia boleh menggadaikan kembali dengan harga di bawahnya. Tapi tetap dengan si pengetahuan yang pemilik tanah sebenarnya dong? Bisa dengan sepengetahuan atau bisa tidak. Begitu. Misal nih, si tanah ini ternyata pas proses gadai ini ada aturan yang dimiliki oleh si pemilik tanahnya ini. Tergantung dari kesepakatan awal. Apakah ketika akan digadaikan lagi harus memberitahu kepada si pemilik awal? Karena dasar hukumnya itu tidak perlu memberitahu, tidak perlu. Gitu. Tapi kalau misalnya di awal itu ada perjanjian, nanti ketika kamu akan menggadaikan lagi, kamu bilang ya, gitu loh. Tapi biasanya ini akan otomatis dan ini masih banyak terjadi sekarang. Biasanya kalau di desa itu gadain sawah, gitu. Jadi digadaikan lagi. Ya. Nah ini transaksi ini biasanya disertai dengan perjanjian tambahan. Nah ini kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan, maka tanah menjadi milik yang membeli gadai. Itu otomatis ya. Dengan waktu kapan, masa yang dijanjikan, tergantung dari kesepakatan. Tanah tidak boleh ditebus sebelum 1, 2, atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai. Biasanya gadai itu 5 tahun. Biasanya yang sekarang masih ada itu tanah sawah. Itu masih banyak. Tanpa bukti apapun. Tanpa surat jual beli biasanya
cuman hanya saya menggadaikan, saya kasih sertifikat saya sama orang itu. Saya dapat uang. Gitu, ya. Nah, ini ada jual tahunan, merupakan suatu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subjek hukum lain dengan penerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu, maka tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui perilaku hukum tertentu. Sebenarnya ini sama seperti kayak sewa menyewa, tapi posisinya dia menjual. Misalnya begini, ada satu kebun karet atau kebun jati. Jati Belanda itu berapa tahun? 5 tahun. Nah, biasanya mereka menjual selama dari mulai menanam sampai panen 5 tahun. Nah, itu namanya jual tahunan. Ya. Kewenangan si pembeli tahunan adalah mengolah tanah, menanami dan memetik hasilnya dan berbuat seakan-akan dengan tanah itu menjadi milik, seakan-akan tanah itu menjadi miliknya sendiri dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Ya. Ya, jadi dia punya hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Jadi jual beli tanah menurut UU PA itu sifatnya adalah tunai, terang, dan real. Tunai adalah tadi sudah dijelaskan, penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih. Ya. Yang kedua, real, kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata, misalnya telah diterima uang oleh penjual dan dibuatnya di hadapan kepala desa atau di hadapan kepala adat. Yang ketiga adalah terang, dilakukan di hadapan kepala desa untuk memastikan bahwa perbuatan hukum itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini akan menjadi masalah ketika di masa sekarang. Jadi dulu yang jual beli dilakukan di depan kepala desa itu kadang-kadang sekarang tuh suka double. Ketika akan dijual lagi, mereka karena tidak ada bukti akte jual beli dan segala macam, biasanya cuma kwitansi sama kertas, tuh banyak masih. Nah itu kadang-kadang yang jadi masalah. Ini PP tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Oke. Syarat jual beli apa saja? Ada dua, ada syarat material, ada syarat formil. Syarat material, satu, pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. Yang kedua, penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. Lalu yang ketiga adalah tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak dalam sengketa. Kalau menurut UU PA, boleh tidak memperjualbelikan tanah yang sedang dalam sengketa? Bagaimana tahu bahwa tanah itu tidak dalam sengketa? Enggak, ini menurut UU PA. Tanah yang sudah bersertifikat misalnya. Bagaimana tahu tanah itu tidak bersengketa? Bisa ada di dalam akta tanah itu ada kayak tanah itu dijaminkan. Itu kan tidak sengketa, hanya dijaminkan. Kalau misalkan dijaminkan oleh pihak ketiga? Iya, gini. Tanah yang dijaminkan adalah bukan merupakan salah satu tanah yang sedang bersengketa. Bukan. Jadi misalnya saya mau beli tanah, saya datang sama Rucita. Sertifikatnya dikasih ke notaris, Rucita notaris. Nah, oleh notaris diberikanlah sertifikat itu ke BPN untuk dicek. Nah, nanti di BPN lah mengetahui bahwa tanah ini bersengketa atau tidak. Kalau tanahnya tanah girik, yaitu surat bebas sengketa yang dikeluarkan oleh desa. Biasanya satu paket sama letter C. Gitu. Dan 3 serangkai, ya, ada riwayat, ada letter C, ada surat keterangan bebas sengketa. Tapi kalau sudah bersertifikat, nanti ada dari BPN biasanya ditolak tanah ini bersengketa. Gitu. Walaupun itu tidak mesti. Kadang-kadang ada PPAT kecolongan nih. Mereka ada dua belah pihak datang untuk melakukan transaksi jual beli, tidak ada masalah. Setelah itu dicek ke BPN, sertifikatnya bersih.
Tapi ternyata kondisi tanahnya itu sedang dalam sengketa, diduduki oleh orang yang tidak punya kepentingan atas tanah tersebut. Itu juga banyak terjadi dalam praktek. Itu jadi kita untuk mengecek selain sertifikat dicek ke BPN, yaitu mengecek di lapangan. Siapa yang menduduki atau yang mendiami itu? Kan banyak sekarang orang mendiami tanpa dasar apapun, merasa itu adalah hak miliknya, gitu. Ya. Lalu ini ada syarat formal. Setelah syarat material dipenuhi, maka PPAT akan membuat akta jual beli. Sebelum akta jual beli dibuat PPAT, maka disyaratkan bagi para pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT. Ini syarat beralihnya hak melalui PPAT ya. Nanti apa dasar alas haknya, mau jual belikah, mau hibahkah, atau wakafkah, ya. Nah, jika tanahnya bersertifikat, maka sertifikat tanahnya yang asli dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya diserahkan kepada PPAT. Jika tanahnya belum bersertifikat, nah ini surat keterangan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dan camat. Lalu tentu tidak ketinggalan adalah identitas penjual dan pembelinya yang diperlukan untuk pensertifikatan tanah setelah selesai dilakukan jual beli. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Dalam eksekusi iya. Gimana itu? Kan ada ini ada satu perusahaan dia menjual uang ke bank, anggarannya itu tanah, tapi bukan atas pemilik perusahaan tersebut. Milik siapa si tanahnya? Pihak ketiga. Oke. Jadi perusahaan itu mengambilkan tanah tapi bukan atas tanah bukan milik perusahaan tapi pihak ketiga. Oke. Perusahaan itu kayak itu Bu. Ya. Ya kan? Nah pas mau eksekusi, gimana caranya si kurator atau pengadilan ini mengeksekusi tanah milik pihak ketiga ini? Karena eksekusi harusnya kan tanah milik si perusahaannya, iya. Itu cara mengeksekusi tanah pihak ketiga itu gimana? Kan harus ada surat keterangan, harus ada surat pengalihan hak dari si pihak ketiga ke si debitur. Nah kalau belum ada peralihan hak, itu kan pasti akan nanti antara debitur sama si kurator ini akan bertentangan dengan pihak ketiga tersebut kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa nama pihak ketiga ini dapat dijadikan jaminan nama PT? Kenapa kok bisa banknya mau kasih? Ya, banyak terjadi seperti itu Bu. Apakah salah satu nama ini adalah salah satu direksi dari perusahaan itu? Tidak ada hubungan apapun. Jadi istri yang manajer direktur PT itu istrinya. Istri salah satu apa ya? Salah satu apa ya? Direksi ya, direksi. Salah satu direksi yang ada di perusahaan tersebut. Memang tidak bisa sih kurator itu iya, kecuali dari pihak bank. Pihak bank misalnya nggak bisa bayar nih, kreditnya macet. Nah pihak bank itu bisa mengeksekusi, nanti dilelang kepada lelang. Nah, jadi cuman si kurator ini tidak bisa ya? Tidak bisa. Aturannya kan apapun yang menjadi legal pilot si perusahaan tersebut itu kan wajib dilelang. Sementara dalam ketentuan lelang kalau misalkan ada tanah milik pihak ketiga itu harus ada surat peralihan hak dulu dari pihak ketiga ke perusahaan itu. Sementara misalkan yang debitur itu salah satu komisarisnya itu meninggal. Nah, ini yang pihak ini itu apa ya? Pihak ketiga itu atas nama si istrinya. Harusnya tidak bisa. Tidak bisa, memang tidak bisa harusnya. Itu bisa gitu, bisa mengucurkan dana. Oh, kalau banknya bisa mengucurkan, karena kan istri. Bisa, kalau bank bisa. Kalau bank gini, sistemnya kalau bank selama ada jaminan,
Meskipun itu bukan atas nama. Betul. Betul, itu bisa. Karena itu tidak ada hubungannya. Yang penting ketika waktu pencairan kredit dan waktu di perjanjian kredit, si orang yang nama di sertifikat itu hadir dan tanda tangan. Mengetahui. Jadi ini lepaskan dulu sama yang nama PT. Nanti kan Bang nggak mau tahu nih, ini apakah nanti ini untuk si PT ini uangnya. Yang penting orang yang nama di sertifikat itu hadir dan tanda tangan di akte perjanjian kredit. Gitu. Si bank tersebut malah menagihkan Ke si kantor tersebut. Oh, nggak bisa dong. Kok dia ini loh yang bersangkutan, yang komisaris yang kemarin meninggal itu, yang kita pilotkan itu punya agunan loh di kita. Banyak ini, tapi tanahnya milik istrinya, jadi milik pihak ketiga, tapi mereka nagihnya ke perusahaan. Karena si perusahaan itu udah pilot dan uang yang sudah naik itu menjadi mesin gitu, jadi mesin perusahaan dan itu jadi pilot. Dan sekarang yang mendiami si tanah yang dijaminkan itu atau gedungnya siapa? Gak ada, udah operasionalnya udah berhenti. Oh, dijadikan alamat si perusahaannya. Oh, tapi tanah yang dijaminkan. Iya. Oke. Berarti tanah yang berdiri gedung itu nama di sertifikatnya adalah nama si orang itu. Bukan atas nama si perusahaan. Iya. Nah itu kan susah tuh buat seperti Iya. Karena harus ada peralihan hak. Betul. Nah kalau misalnya dialihkan dulu sementara, tapi kan nggak bisa, soalnya kan masih dalam jaminan bank. Dan pihak ketiga juga nggak mau. Dialihkan ke pengaturnya, nggak mau. Oke. Iya. Dari awal deh, udah. Iya. Sebenarnya bukan akal-akalan karena memang mungkin mereka perlu kredit, ya kan, kucuran dana. Mereka asetnya itu adalah gedung yang notabene memang belum namanya dialihkan gitu loh. Jadi bukan ada itikat tidak baik, tapi di tengah jalan mereka pilot, yaitu di luar kan nggak ada perusahaan mau pilot kan, gitu. Oke. Iya sih memang agak rumit sih kalau udah. Tapi pasti tahu punya faktor kehati-hatian, boleh nggak sih? Iya, masalahnya aturan yang Menku yang terbaru itu jadi kalau misalkan kurator mau jual ke lelang itu tapi atas nama pihak ketiga itu harus ada pengalihan hak dulu. Jadi peraturan yang baru sekarang dia makanya lebih ribet. Jadi ada beberapa. Tapi kan itu nggak mungkin gitu loh. Ketika pada saat pilot pihak ketiga belum tentu mereka kan pasti buang badan. Iya kan? Jadi sebenarnya peraturan itu dibuat nggak akan terlaksana. Nah, ya, tapi ini misalnya udah pilot itu perusahaan ini, ini tuh jadi jadi tidak bisa dilelang karena kan si istrinya nggak mau dialihkan itu haknya. Kalau sama pihak bank dilelang bisa dong. Harusnya bisa. Harusnya cuma iya. Aku nggak ngerti deh pihak banknya. Karena bank punya hak privilege. Itu adalah punya bank, sedang dalam jaminan. Jadi boleh melelang. Pasti bisa, boleh. Cuman kalau misalkan bank itu nagihnya ke kurator kan berarti otomatis semua agunan-agunan yang diagunkan itu sebagai. Gak usah sebenarnya bank buat apa nagih lagi? Dilelang aja. Iya, dia kan punya hak penuh nih bank ini. Sebenarnya nggak perlu lagi untuk menagih, dilelang saja. Iya. Kenapa? Soalnya mesinnya ada di dalam si gedung itu. Jadi udah jadi gedung pilot. Iya. Masing-masing merasa punya hak untuk mengeksekusi. Iya, itu sih. Oke. Cuma saya nggak tahu nih kalau di hukum kepilotan itu apa ya? Kalau misalnya kayak gini sebetulnya haknya siapa? Haknya kurator kah atau haknya si pemberi kredit? Haknya kurator. Jadi kalau misalkan sudah pilot, otomatis semua harta milik sudah itu sepenuhnya jadi
Cuman karena yang pilot itu nama PT, otomatis kan yang ini kan bukan hartanya PT dong. Dalam pemikirannya si kan ini harta nama pihak ketiga, nama perorangan kan? Iya. Tapi uangnya tetap masuknya ke Gak penting, gak penting masalah uangnya masuk kemana. Yang penting pada saat perjanjian dan pencairan dana kan masuknya pasti ke rekeningnya si pihak ketiga dulu. Apa langsung masuk ke sana? Nah itu, gitu. Coba deh dicek lagi. Masuk kemana pada saat awal pencairan? Cuman mereka bilangnya pencairan itu banknya ngomong itu untuk pembelian mesin di perusahaannya. Oh, banknya mengetahui memang. Oke, oke. Karena ada peraturan yang terbaru itu, ada peraturan yang terbaru akhirnya susah untuk dieksekusi. Baru Januari 2024 diberlakukan. Oke, sebenarnya gini, kalau mau aman pada awalnya biar sama-sama enak, dipindah namakan dulu harusnya ke nama PT. Gitu. Cuman banknya juga pintar, dia tahu ketika pada saat nanti pilot, kalau nama PT, kurator kan bisa ngambil. Iya kan? Iya kan? Iya, jadi makanya kenapa bang? Ya udah oke nama perorangan. Iya, dia berpikir kalau nama PT, kurator yang menang nanti. Saya dapat apa? Iya kan? Iya. Begitu. Lucu tadi dia di law firm-nya pilotan ininya. Pilotan di Jakarta. Oke, iya. Oke, ada lagi? Sebelum kita masuk ke hibah? Cukup. Oke. Yang baru datang siapa namanya lupa? Wira. Wira ada pertanyaan, Wir? Belum. Oke, udah paham ya? Nah, yang kedua, dasar dari pengalihan hak atas tanah adalah dengan penghibahan tanah. Hibah tanah ini merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada pengganti apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontrak prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata, surat hibah wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dari notaris. Bagi yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di kantor pertanahan tetap harus dibuat dengan akta PPAT. Makanya akta PPAT itu adalah salah satunya akta hibah. Ya. Akta hibah itu akta yang hanya diberikan dari orang tua ke anak atau boleh orang lain? Boleh, tetapi ada ketentuan-ketentuan perbedaan dalam pembayaran pajak. Kalau dari orang tua ke anak, penghitungan pajaknya lain. Dari orang lain yang tidak ada hubungan darah, itu pajaknya sama seperti pajak jual beli. Gitu. Lebih besar mana, Bu? Jual beli. Jual beli? Iya. Tapi misalkan peruntukannya, ini si hibah ini untuk dijadikan mungkin prestasi pendidikan atau apa ya tetap? Iya, tetap. Kalau mau diwakafkan. Kalau wakaf kan nggak kena pajak. Diwakafkan saja. Nanti dengan akta ikrar wakaf. Gitu. Kalau hibah masih ada pajaknya. Iya. Lalu yang ketiga melalui pewarisan tanah. Perolehan hak milik atas tanah yang terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris. Jadi misalnya ada sertifikat nama Nyonya X. Ketika Nyonya X meninggal, tidak otomatis si tanah tersebut namanya langsung ahli waris, tetapi harus diajukan dulu melalui PPAT yang nanti akan diganti nama oleh BPN. Gitu ya. Jadi tidak otomatis udah pasti nih nama-nama anaknya yang 5 orang misalnya ahli warisnya, tidak otomatis, tapi harus mengajukan. Gitu. Ada pajaknya nggak waris? Ada nggak? Ada. Tetap ada pajak waris ada. Oke. Nah, ini
peralihan hak karena pewarisan telah mendapat penegasan pada bab 5. Di sini tentang peralihan hak karena pewarisan. 1. Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah sebagai warisan kepada kantor pertanahan. Sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jadi, kalau tanahnya sudah bersertifikat, itu syaratnya adalah surat kematian dari si pemilik tanah, akte kelahiran dari seluruh ahli waris, kartu keluarga, dan KTP dari seluruh ahli waris. Harus lengkap semuanya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa betul si A, si B, si C adalah ahli waris dari Nyonya X yang meninggal. Untuk masyarakat Muslim, surat keterangan warisnya cukup dibuat di kantor kelurahan, ditandatangan oleh camat. Tapi ketika ada masalah harus ke pengadilan fatwa waris. Kalau untuk non-muslim itu pakai surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Yang kedua, jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan dokumen-dokumen surat keterangan kepala desa yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat. Oke, itu dari kantor pertanahan, dari surat kepala desa, jadi harus lengkap. Ya. Jika penerima waris terdiri dari 1 orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan dengan orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika penerima warisan lebih dari 1 orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu. Jadi, ini sertifikat. Ketika akan dibagi waris, itu kita cukup datang ke BPN, bawa surat-surat yang tadi, misalnya ahli warisnya ada 5 orang. Nanti di sertifikatnya, nama yang ada di sertifikat, almarhum atau almarhumahnya dicoret, otomatis langsung turun nanti nama 5 anak, nama ahli waris. Nah, bagaimana kalau mau dikasih ke salah satu ahli waris? Bagaimana caranya? Anaknya ada 5. Si 4 itu harus membuat surat pernyataan. Enggak, jadi surat pernyataan itu di internal mereka oke, tapi ada namanya akta pembagian hak bersama. Pernah lihat nggak? APHB. Nah, kan belum meninggal juga. Jadi APHB itu adalah salah satu akta yang dibuat di PPAT. Misalnya ada 5 orang ahli waris, tapi mau diberikan kepada 1 orang. Nah, nanti ada ditulis dalam akta pembagian hak bersama. Ditulis nama ahli waris 5-5-nya, lalu nanti ada klausul di bawah yang menerangkan bahwa warisan ini diserahkan kepada salah satu. Gitu. Ada pajaknya nggak? Ada pajaknya. Pajaknya yang kena cuma yang 1 orang yang dikasih. Yang 4 orang tidak. Begitu. Ini jadi problem juga sebenarnya soal pajak. APHB, Akta Pembagian Hak Bersama. Ya. Warisan berupa hak atas tanah, kalau otomatis langsung turun ke 5 anak, nggak ada akta apapun. Dia memang otomatis turun ke 5 hak, tapi harus tetap didaftarkan ke BPN. Dia otomatis nanti. Yaitu kalau itu pajaknya nggak terlalu besar, yang agak besar kalau ada APHB itu. Ya. Tergantung dari daerah. Jakarta sama kabupaten beda. Kalau Jakarta, kalau belum berubah ya peraturannya, NJOP kita pakai NJOP aja lah. Kalau pakai harga transaksi terlalu berat ya, karena memang undang-undang membolehkan kita pajak dibayar NJOP.
Tapi tergantung lagi dengan Pemprov atau Pemda setempat. Ada yang dari NJOP minta dinaikkan 20%, ada yang dinaikkan 30%. Itu 20% nggak besar. Ada lagi yang harus harga transaksi. Ya, tapi undang-undang membolehkan kita untuk membayar pajak NJOP, tapi tergantung Pemprov atau Pemda setempat. Gitu loh. Kan itu kan untuk pemasukan APBD juga. Kan dapat harta. Iya kan? Masa nggak mau bayar pajak? Gitu. Jadi kalau di Jakarta NJOP karena nilainya besar dikurangin 300 juta, lalu dikali 50%. Setengah ya. Misalnya 1 miliar dikurangi 300 juta, berarti 700 juta dikali 5% dibagi setengah. Nah, kalau di kabupaten itu dikuranginnya 60 juta karena kan nilainya nggak besar kalau di kabupaten. Jadi memang gini, untuk masalah pajak ini ada kesulitan di pembayaran sehingga kadang-kadang suka nggak diurusin, gitu ya. Oke, nah selain tadi jual beli sudah, waris sudah, hibah sudah, ada wakaf. Wakaf juga tanahnya beralih tidak kepemilikannya? Beralih? Beralih. Menjadi milik siapa? Lembaga. Nazir. Jadi pemberi wakaf itu namanya pewakif yang diserahkan untuk mengelola tanah wakaf tersebut adalah nazir. Jadi nanti nama yang tertera di akta ikrar wakaf adalah nama pewakif dengan nama nazir. Yang buat siapa akta ikrar wakaf? KUA bagian apanya? Siapa yang berhak? Kepala KUA. PPAT belum bisa. Undang-undang masih mengatakan bahwa yang berhak untuk membuat akta ikrar wakaf adalah kepala KUA. Ya, ada pajaknya nggak kalau wakaf? Nggak ada. Gitu. Nggak. Lalu dan tidak ada PBB juga yang dibayar kalau wakaf. Setelah beralih ya, setelah ada akta ikrar wakaf, PBB juga menjadi hilang, nggak ada keharusan untuk membayar PBB. Ini, wakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. KUA. Iya, di KUA. Jadi pemilik tanah sudah melepaskan kepemilikannya menjadi pemanfaatan maslahatan umat ya Bu ya? Iya, betul. Untuk kemaslahatan umat. Ruang lingkup pengaturan perwakafan tanah itu meliputi satu, tanah yang diwakafkan adalah statusnya hak milik. Kenapa harus hak milik? Ya, karena HGB itu belum tentu nanti ketika 30 tahun ketika kita mengajukan lagi ke negara menjadi milik kita masih, ya kan? Apalagi hak pakai, hak pengelolaan, hak guna usaha itu tidak boleh diwakafkan. Hanya hak milik. Ya, nanti menjadi problem ketika HGB, tapi banyak juga sekarang HGB di atas tanah wakaf. Gitu. Nah, itu bagaimana itu bisa dijadiin judul tesis ya, skripsi ya. Iya, skripsi. Tanah wakaf di atas HGB. Lalu perwakafan tanah itu harus diperuntukkan untuk masyarakat banyak. Tanah wakaf terlembagakan untuk selamanya dalam waktu yang kekal dan abadi. Walaupun sebetulnya ada juga yang wakaf sementara. Gitu loh. Jadi nah yang sebetulnya kalau wakaf di atas tanah HGB itu bisa jadi wakaf sementara sebetulnya. Jadi mewakafkan tidak full.
Ya, hanya sementara saja. Lalu yang keempat, tujuan peruntukannya sebagai kepentingan peribadatan atau kepentingan umum. Wakaf memutuskan hubungan kepemilikan antara wakif dengan mauquf bih dan selanjutnya statusnya menjadi masyarakat, bukan menjadi milik nazir ya. Walaupun akta yang diikrar nama yang di akta ikrar wakaf itu adalah nama nazir, tapi bukan milik nazir. Nazir hanya mengelola bagaimana tanah tersebut bisa menjadi produktif, bisa tujuannya tercapai untuk kemaslahatan umat. Wakif tidak bisa menarik kembali terhadap tanah yang diwakafkan, misalnya nggak jadi. Nah, setelah ada ikrar wakaf, tapi makanya gini, sering ada permasalahan di tanah wakaf kan. Begitu pewakifnya meninggal, ahli warisnya, ya. Nah, karena tidak ada akta ikrar wakafnya, hanya lisan. Iya kan, saya mau wakafin tanah ini buat masjid misalnya, tanpa akta ikrar wakaf. Nah, anaknya bisa menuntut kalau anaknya punya itikat tidak baik, ahli warisnya. Kejadian di Sukabumi, Bu, makanya saya tadi mau nanya itu. Iya. Sering terjadi itu permasalahannya itu si tanah wakaf ini diambil alih oleh ahli waris. Ya. Si wakif ini. Betul. Kalau permasalahannya di situ tidak terjadi ikrar ya, Bu ya? Karena tidak didaftarkan. Padahal sebetulnya kan gampang, enak. Tinggal mendaftarkan ke kepala KUA, nanti sertifikat tanahnya itu oleh BPN diganti namanya. Apa dasarnya? Akta ikrar wakaf, BPN mengganti untuk apa gitu loh. Nah itu pasti nggak akan ada masalah. Cuma kadang-kadang kan orang tuh malas ngurus ya, gitu. Cuman ya itu tadi, jadi sekarang banyak tanah wakaf jadi problem. Ikrar harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk mendapatkan akta otentik yang nanti akan digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah kepada kepala BPN. Gitu. Sebenarnya mudah kok untuk mengikrarkan akta wakaf itu. Nah, kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan itu maka akta ikrar wakaf oleh kepala KUA dihadiri oleh 2 saksi, lalu surat-surat biasalah seperti untuk pendaftaran tanah pada umumnya. Ya, nanti akan keluar sertifikatnya, sertifikat wakaf. Gitu. Oke. Sudah ya, ini sudah ke pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sampai di sini ada pertanyaan? Kan. Yuk. Itu tadi yang soal wakaf itu, Ibu. Ya. Ini menarik sebenarnya. Ya. Itu kan tadi tertulis untuk kepentingan umum. Ya. Dan untuk peribadatan. Ya. Tapi kenapa yang si wakil-wakil pemberi wakaf ini selalu konotasinya tuh untuk masjid? Iya. Apakah itu emang aturannya harus lebih banyak seperti itu atau emang itu pemikiran-pemikiran mereka aja? Sebenarnya itu kalau menurut saya hanya pemikiran mereka. Iya. Karena mereka masih punya pemikiran bahwa wakaf itu hanya untuk kegiatan peribadatan. Jadi kalau mau dibangun mall juga oke. Oke. Betul. Nanti uang hasil dari iya. Kan nanti setelah 30 tahun jadi milik si nazir. Kalau BOT kan gitu. Iya kan? Nah, selama 30 tahun itu sistemnya bagaimana? Silakan dimusyawarahkan. Nanti tertuang di perjanjian BOT. Yang buat siapa perjanjian BOT? Perjanjian BOT. Notaris, iya. Disinilah peran notaris diperlukan. Padahal psikolog ini kan bisa ya ngasih buat warga miskin gitu loh, Pak. Ya, pokoknya jadi gini, sebenarnya kalau saya pribadi lebih setuju sebenarnya nazir itu negara. Yang sebagai nazir itu negara. Arab Saudi itu, Malaysia, nazir itu negara. Tapi undang-undang wakaf kita belum masih perorangan dan badan hukum. Gitu. Seperti ini UNIDA kan sebagian tanahnya adalah tanah wakaf. Nanti insya Allah akan ada percontohan di UNIDA, mohon doanya akan dibangun insya Allah rumah susun untuk dosen di atas tanah wakaf. Gitu.
Nah, itu bisa gitu kan. Alumni. Aku jadi dosen dulu ya. Gitu. Jadi ya apa-apa kan subsidi harus pemikiran juga bisa kan, ya kan? Pemikiran dengan ilmu, harus dengan materi. Begitu. Jadi dan nazir itu kenapa harus diberikan kemampuan kayak misalnya pelatihan sehingga nazir juga harus pintar dan amanah. Jadi ketika akan pewakif itu akan mewakafkan, Pak tahu Pak, mendingan saya nanti buat gini aja ya. Jadi dikasih pengertian gitu loh pewakifnya. Berarti harus ada syarat-syarat untuk menjadi nazir. Iya, memang BW itu sebetulnya sudah ada program klasifikasi. Kemarin saya ada seminar sama orang BWI, mereka katanya sering kok bikin seminar-seminar pelatihan nazir gitu loh, untuk meningkatkan kemampuan nazir. Gitu. Jadi ya harus pintar, harus bisa mengelola, dan harus amanah terutama. Yang paling penting amanah, ya. Jujur, gitu. Jangan itu adalah milik umat, bukan milik nazir. Oke, untuk sore ini saya rasa cukup sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kepikiran nih di rumah apa, silahkan. Di pertemuan berikutnya kita diskusi lagi. Untuk sore hari ini saya tutup. Semoga bisa mendapat manfaat dari materi hari ini semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.